Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JK Bristoni, Presiden Mapping di sini. Senang sekali bisa membersamai Anda di konten kita di bedah 34 bakat talent mapping. Teman-teman semua, praktisi, para sahabat bakat talent mapping, saya akan membedah sebuah bakat yang dimana bakat ini adalah salah satu bakat yang dimiliki oleh para guru, dorongan pribadi yang menginginkan kemajuan orang lain, mengenali dan menumbuh kembangkan potensi orang lain itu, dan mereka peka terhadap setiap kemajuan, sederhana maupun cepat atau kuat ya, dapat dia juga puas kalau apa yang sudah dia usahakan dalam bentuk nasihat, arahan, ataupun dalam bentuk panduan yang dia lakukan dan dikerjakan oleh orang lain, itu membuahkan hasil berupa keberhasilan bagi orang lain itu. Pribadi yang tertarik dengan potensi diri ya, kemudian senang membantu orang lain belajar dan berkembang. Kemudian dia sabar, mendampingi orang belajar, meningkatkan potensinya, meningkatkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki orang lain. Kemudian tugas itu belum tuntas kalau orang lain itu tidak berhasil, dan dia baru puas ketika personal yang ia bimbing atau bina itu mencapai kesuksesan. Jadi core strength dari bakat developer adalah mendukung pertumbuhan begitu. Nah, kalau kita lihat tipe apa sih potensi kekuatan ya, potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang-orang yang memiliki bakat developer adalah salah satunya itu advising. Jadi orang-orang yang beri nasihat arahan ya. Dengan di sini ada dinamika kelompok developer, strategic, dan individualization. Kemudian ada juga consulting, jadi memberikan tempat untuk orang berkonsultasi, memberi nasihat di situ ya. Di situ ada kombinasi bakat developer, kemudian strategic dan individualization. Kemudian ada teaching, mengajarkan, tindakan-tindakan berupa kegiatan mengajar orang lain yang agar bisa melakukan sesuatu yang orang lain tadinya belum bisa, tahu yang orang lain tadinya belum tahu misalnya. Di sini ada bakat developer berkombinasi dengan communication dan learner, dan juga training, kegiatan-kegiatan pelatihan gitu ya. Di sini ada bakat developer dan konsistensi maupun learner. Ada juga guiding, melakukan pemandu orang lain agar melakukan arahan yang sama. Di situ ada developer strategik maupun futuristik gitu. Dan ada motivating, di mana motivating itu adalah memberikan motivasi kepada orang lain untuk melakukan hal-hal yang mungkin belum dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada developer, ada bakat empati, ada individualization juga ya. Baik, kalau tipe kekuatannya apa saja? Nah, jelas kalau bakat developer adalah di situ ada advising tadi, consulting, teaching, training. Nah, di sini akan menjadikan tipe kekuatan sebagai edukator, pendidik ya. Dan ada juga motivator. Di situ ada guiding maupun motivating. Nah, sahabat bakat yang berbahagia, sekali lagi, orang-orang yang memiliki bakat developer itu fokusnya kadang pada orang lain, sehingga tidak memikirkan dirinya, kurang memikirkan dirinya. Nah, di sini yang harus diantisipasi. Jadi kita itu waktu kita terlalu lama untuk sesuatu yang kita pikirkan untuk orang lain, tapi bukan untuk diri kita juga. Terobsesi terhadap apa yang sedang dikembangkan, merasa
sedih jika tidak dilakukan begitu. Kemudian gimana sih supaya bakat developer ini berfungsi dengan baik? Kita harus bisa bekerja sama, maksudnya bekerja sama dengan orang lain yang bisa jadi investor untuk mengembangkan potensi tim, ya, yang juga yang misalnya kalau dalam berbisnis. Kemudian mengumpulkan informasi beraneka macam jenis informasi, misalnya caranya untuk mengembangkan, jadi informasi yang digunakan untuk mengembangkan potensi gitu. Jadi dengan itu kita nggak kehabisan bahan atau cara yang akan kita transfer ke orang lain agar mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan gitu. Nah, contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat developer yaitu ada guru, ya, guru gitu, coach, mentor, ya, kemudian trainer, ya kan, ada juga motivator dan konselor atau konsultan bahasanya. Dan di situ kalau kita lihat dari jenis-jenis peran tadi, ya sudah terlihat rata-rata bergerak di kegiatan untuk memajukan orang lain dalam bidang education, ya, di situ, bidang pendidikan. Tapi ingat, kita bisa berfokus kemana gitu. Mau ada juga biasanya sih, ada orang yang suka edukator itu ke fokus objeknya adalah anak-anak misalnya, atau remaja. Bisa juga kemana coba, ke orang dewasa, orang-orang tua misalnya. Atau dalam bentuk apa kegiatannya, coaching tadi, pendampingan, kemudian apalagi itu program pelatihan-pelatihan sebagai trainer atau sebagai guru, ya, yang mengajarkan di sebuah kelas dengan kegiatan yang dinamis, ya, yang selalu dalam kelas, indoor, dan pelatih-pelatih dengan kondisi seperti itu. Objeknya ada yang banyak, ada yang sedikit. Baik, tidak ada salahnya mengupdate diri. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita dengan bakat developer, maka latihlah bakat developer kita agar mencapai target gitu. Ya, kita sudah tahu pasar objek yang akan kita latih siapa, banyak atau sedikit, personal atau banyak orang gitu kan. Kemudian caranya dengan cara apa yang paling pas bagi kita, sehingga kita bisa menentukan dan bisa mencapai efisiensi atau keberhasilan orang yang kita bina atau kelas yang kita bimbing. Baik, demikian itu dari penjelasan bakat developer. Sahabat bakat semua, sungguh menyenangkan jika kita tahu diri kita dan bakat kita, sehingga kita bisa mengupdate dan mengupgrade potensi-potensi yang ada, dan kita akan merasa bahagia di zona yang ada, di zona yang kita paham adalah bakat-bakat kita. Kita akan bekerja sesuai dengan 4E, easy, enjoy, excellent, dan earn. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dari kajian bedah 34 bakat dan mapping di bakat developer. Salam 4E.